Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mereview ataupun menjelaskan terkait akan apa saja isi dalam buku terkait akan pendirian kantor hukum. Baik, berikut buku yang akan saya review. Yakni terkait akan kantor hukum pendirian dan juga manajemennya, teori dan praktik, terbitan dari Sinar Grafika, yakni ditulis oleh Aryo Yudi Hertanto. Di mana buku ini menjelaskan terkait akan apa sih kantor hukum dan juga cara pendiriannya seperti gimana, serta manajemen dalam pelaksanaannya itu bagaimana. Seperti itu. Baik, tanpa menunggu lama, mari kita review terkait akan buku ini. Let's go. Masuk kepada apa? Yang pertama yaitu terkait akan apa itu pencapaian kantor hukum, di mana kantor hukum itu bisa kita sebut sebagai law firm. Ada merupakan suatu bentuk wadah di mana sebagai pelaksana atau suatu aktivitas kepraktisian, di mana kantor hukum ini terbentuk dalam badan hukum, tidak berbentuk badan hukum, di mana dalam hal ini khususnya berbentuk seperti perseroan terbatas, di mana berbentuk untuk perseroan terbatas itu sendiri memiliki beberapa alasan, di mana meliputi dua hal. Satu, yakni perseroan terbatas berorientasi profit. Yang kedua yaitu pada kantor hukum dikenal kasus-kasus pro bono, yang dimana dilakukan untuk kepentingan umum, bisa juga untuk orang yang memiliki kurang ataupun keterbatasan dalam ekonomi, itu bisa dilakukan secara cuma-cuma dalam bantuan hukumnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu terkait akan dimana berdirinya atau adanya suatu kantor hukum semata-mata bukan untuk mencari suatu keuntungan, tapi adanya kantor hukum ataupun law firm dengan maksud untuk memberikan suatu bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan pendampingan ataupun bantuan terkait akan pengarahan terkait akan suatu permasalahan hukum yang mereka miliki, di mana memberi dalam hal ini law firm atau kantor hukum itu memberikan kayak semacam arahan yang nantinya itu menuju supaya dapat ditegakkannya suatu keadilan terhadap klien ataupun orang yang memiliki permasalahan hukum tersebut. Cuma dalam kantor hukum ataupun law firm tentunya itu berisi terkait akan profesi-profesi hukum yang pandai ataupun ahli dalam beracara, seperti adanya pengacara atau konsultan hukum, seperti dalam pelaksanaan ataupun keberlangsungan kantor hukum kepada kliennya. Tentunya perlu suatu komunikasi intens yang dijalin antara klien dan juga para anggota ataupun staf di suatu kantor hukum ataupun di law firm, di mana hal ini untuk menjaga ataupun agar tidak terjadi suatu miskomunikasi, di mana dalam suatu penanganan ataupun penyelesaian perkara hukum tentunya itu perlu suatu komunikasi yang intens, di mana perlunya pengumpulan data ataupun pengumpulan fakta-fakta untuk dapat menyelesaikan dan juga menegakkan keadilan di dalam proses penyelesaian permasalahan yang ada. Jadi seperti itu. Di dalam kantor hukum tentunya memiliki dua pandangan ataupun dua perspektif, di mana dalam pertama yaitu terkait akan perspektif teoritis, di mana dalam hal ini nanti itu munculnya suatu perjanjian yang dimana perjanjian ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu perjanjian konsensual dan juga perjanjian real, di mana perjanjian konsensual itu merupakan kesepakatan yang terjadi antara ataupun terjalin sebelum adanya suatu tindakan, di mana perjanjian ini itu terjalin sebelum ada suatu tindakan, yang dimana dapat dikatakan perjanjian ini itu bisa terjadi antara kedua belah pihak sebelum adanya suatu langkah yang diambil oleh kedua belah pihak tersebut. Dimana terkait akan perspektif teoritis ini tentunya ada sangkut pautnya dengan persekutuan firman, di mana persekutuan firman dalam hal ini merupakan persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan ataupun badan usaha dengan menggunakan nama bersama. Di mana yang dimaksud dengan persekutuan perdata sendiri adalah perjanjian yang dimana dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan untuk dapat dilakukan pembagian keuntungan yang didapatkan. Di mana dalam hal ini terdapat ketentuannya, yang ini terdapat pada kitab undang-undang hukum perdata pada pasal 16-18. Masuk kepada perspektif yang kedua, yakni perspektif praktis, di mana dalam hal ini adanya beberapa tipe organisasi kantor hukum sesuai dengan praktik yang berlangsung. Di mana yang pertama yakni masuk kepada tahapan pertama, yakni praktik tunggal ataupun praktisi tunggal, di mana biasanya adanya seorang advokat yang menjadi seorang pemimpin dalam
kantor hukum tersebut, di mana tentunya advokat ini memiliki suatu kemampuan dan keahlian di bidangnya tentunya bisa diandalkan. Yang kedua yaitu kantor butik, di mana kantor dengan ukuran yang dimana jumlah advokatnya tidak terlalu banyak dan lebih memfokuskan diri pada bidang praktik atau spesialis tertentu seperti kepada bidang tenaga kerjaan. Masuk kepada yang ketiga yaitu kantor kecil, di mana terdiri dari 15 orang advokat minimal atau bisa kurang, di mana biasanya memiliki seorang manajer kantor yang bertanggung jawab untuk kepengurusan di law firm ataupun di kantor hukum tersebut. Masuk kepada yang keempat yakni kantor menengah, di mana terdiri dari 15 sampai 75 orang advokat yang diisi beberapa posisi, yakni seperti manajer pengelolaan ataupun direktur pengelolaan, baik pengelolaan data, pustakawan, dan juga manajer keuangan, dan juga posisi-posisi lainnya yang tentunya berkaitan dengan hukum. Lanjut kepada yang kelima yakni terkait akan kantor besar, di mana di dalam hal ini memiliki SDM yang cukup banyak, di mana advokatnya itu bisa lebih dari 75 orang, di mana didukung dengan beberapa bidang jasa yang menyakup akan litigasi dan juga non litigasi dalam pelaksanaannya nantinya. Masuk kepada beberapa poin selanjutnya yang saya akan review, di mana ada beberapa faktor terkait pendirian suatu kantor hukum, di mana kantor hukum agar dapat didirikan tentunya harus memiliki beberapa faktor, yakni pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga ini pemasaran. Di mana perencanaan ini menyakup akan satu penempatan lokasi dan juga sasaran yang ingin dicapai itu seperti gimana. Di mana lokasi ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena penempatan lokasi ini nantinya berperan penting terkait akan bagaimana sih iklim masyarakat di situ, apakah sudah paham atau belum terkait akan hukum. Di mana nanti kalau masyarakat kurang pengetahuan akan hukum, tentunya law firm ataupun kantor hukum ini harus melakukan kayak sosialisasi terlebih dahulu ataupun mendekatkan kepada masyarakat agar paham bahwa seperti ini fungsi law firm itu, seperti ini, bla 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 bla, seperti itu. Bagaimana kita nanti menyampaikan visi dan misi terkait akan law firm yang dimiliki, seperti itu. Di mana tujuan dibangunnya ataupun didirikannya suatu law firm itu untuk membantu masyarakat dalam menangani perihal kasus-kasus hukum yang ada di dalam masyarakat, seperti itu. Yang kedua yakni pengorganisasian, di mana pengorganisasian sendiri itu tentunya memiliki makna, di mana di dalam law firm ataupun kantor hukum itu ada beberapa bagian ataupun struktural yang sangat penting di dalamnya, di mana terdiri dari contoh kayak adanya advokat ataupun bisa dapat dikatakan seorang pengacara ataupun konsultan hukum, itu nanti mendapati posisi-posisi tertentu, di mana itu nanti berperan penting terkait akan pelaksanaan ataupun keberlangsungan sebuah law firm ataupun kantor hukum dalam membantu masyarakat menyelesaikan perkara-perkara ataupun permasalahan hukum yang ada, seperti itu. Yang ketiga ini terkait akan pemasaran, di mana pemasaran ini perlu karena apa? Agar masyarakat itu tahu bahwa law firm ataupun kantor hukum di daerah mereka itu ada, di mana tujuan adanya law firm tersebut ataupun kantor hukum itu untuk dapat membantu mereka menyelesaikan perkara-perkara hukum yang ada di dalam lingkup masyarakat tersebut, seperti itu. Masuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait akan manajemennya. Di dalam sebuah kantor hukum tentunya dibutuhkan juga suatu tatanan manajemen yang dimana meliputi akan satu manajemen pekerjaan, di mana manajemen pekerjaan ini untuk dapat memanage ataupun mengatur terkait akan seperti contoh di bidang non litigasi dan litigasi itu bagaimana sih penerapannya, jadi sistem-sistemnya bagaimana, kinerjanya bagaimana, itu perlu untuk dilakukan manajemen, seperti itu. Yang kedua ini terkait akan manajemen kantor bidang sumber daya manusia, di mana dalam manajemen yang kedua ini itu tentunya menyangkut akan SDM ataupun sumber daya manusia, di mana nanti ini terkait akan kayak perekrutan staf-staf di dalam kantor hukum ataupun manajemen ataupun law firm tersebut, di mana nantinya ini perekrutan staf-staf ini terkait menunjang bagaimana sih law firm ini ataupun kantor hukum ini dapat membantu masyarakat secara maksimal, dan juga tentunya agar masyarakat yang terbantu ini bisa merasa ini loh, kantor hukum ini bagus, seperti itu, sehingga dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat secara penuh. Lanjut kepada manajemen pengembangan sistem, di mana manajemen pengembangan sistem tentunya ini berusaha untuk mencari ataupun
merangkul dari kantor-kantor hukum yang lainnya, sehingga nanti apa cabang ataupun cakupan dari kantor hukum ini itu sangat luas ataupun bisa diluaskan sehingga dapat menyangkut masyarakat yang lebih banyak lagi di dalam di dalam memberikan pelayanan pendampingan ataupun konsultasi hukum seperti itu. Masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu terkait akan unit kerja yang termasuk personal inti organisasi dan manajemen kelembagaan jasa hukum ataupun law firm ataupun kantor hukum, di mana pada posisi yang pertama ini masuk kepada manajemen partner, di mana dalam posisi ini itu mengakui sebagai manajerial puncak atau bisa dikatakan sebagai fungsi kepemimpinan dan memiliki otoritas untuk mengatur seluruh mekanisme kerja, di mana sumber kewenangannya itu berasal dari hasil kesepakatan bersama antara para pendiri dan tentunya dipilih oleh para sekutu juga, di mana peran ini sangat sentral ataupun sangat penting sekali di dalam suatu kantor hukum ataupun jasa hukum yang diberikan terhadap masyarakat. Lanjut kepada posisi yang kedua, yakni senior partner, di mana dalam hal ini sekutu aktif yang juga merupakan pendiri serta menjalankan fungsi pengembangan dari organisasi law firm, di mana pengembangan tanggung jawab dalam memimpin kelompok kerja pada hal pembidangan jasa hukum tertentu, di mana yang menduduki posisi adalah tentunya orang yang sudah mendapatkan persetujuan dari pendiri. Yang ketiga yakni partner, di mana sekutu aktif yang menjalankan fungsi supervisi dalam mekanisme pelayanan klien dalam penanganan jasa hukum dan bisa juga menangani kasus ataupun perkara tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat yakni senior lawyer, di mana pada posisi ini tentunya diisi oleh seorang profesional yang memperoleh sebuah predikat, di mana tentunya yang menempati kedudukan ini telah memiliki pengalaman di dunia kepengacaraan ataupun sebagai pengacara atau usaha jasa hukum, minimal itu kalau di kisaran di dalam buku ini dijelaskan yaitu 5 tahun, di mana dihitung 5 tahunnya itu setelah adanya atau memiliki izin beracara di pengadilan. Jadi dalam buku ini itu menjelaskan seperti ini, di mana di dalam kantor hukum ataupun law firm itu di dalam pengurusannya itu tentunya ditempati oleh beberapa elemen-elemen ataupun profesi hukum yang memiliki keahlian dalam bidang-bidangnya, di mana kantor hukum sendiri memiliki tujuan yaitu sebagai untuk dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan perkara hukum ataupun melakukan pendampingan, tentunya di luar dari peradilan umum, tentunya di luar dari sistem peradilan umum, di mana hal ini untuk dapat membantu masyarakat yang sekiranya itu kurang mampu ataupun kurang paham terkait akan hukum, agar mereka itu hak-haknya itu tetap terjaga, di mana tujuan dari adanya kantor hukum ini agar tegaknya keadilan tanpa memandang bulu ataupun tanpa memandang status ekonomi pada masyarakat secara umum. Jadi seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.